Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Muhsin SPDI. Saya adalah guru di SMKN Negeri 1 Kota Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor PPG 327248000001. Pada hari ini, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMKN 1 Kota Sukabumi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak coba lihat dulu. Silakan dirapihkan ya duduknya untuk kesiapannya. Baik anak-anakku, mari kita buka pembelajaran kali ini. Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Persilahkan, ya. Kang Luki. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak cek dulu terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada berapa orang? Sanwasi, Asrul, Iki. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali dengan kita dalam kegiatan pembelajaran PAI. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu biar semangat dalam mengikuti pembelajaran, kita bikin ini dulu ya, yel-yel dulu terlebih dahulu, biar betul-betul kalian semangat dalam belajar. Kalau Bapak bilang nanti rohis, kalian jawabnya adalah rohani Islam. Jawabannya apa? Islamik. Nah, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Rohani Islam, Islamik, cerdas, berprestasi, Allahu Akbar. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas semangatnya di dalam persiapan pembelajaran. Bapak minta kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kalian tetap disiplin di dalam belajar apapun, baik pelajaran Bapak, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ataupun pelajaran yang lain. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang berpikir kritis, ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kompetensi dasar yaitu terbiasa membaca Al-Quran sebagaimana pengalaman dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis, mengevaluasi makna Quran surat Al-Imran 190-191, serta hadis terkait berpikir kritis dan bersikap demokratis. Selanjutnya berpikir kritis sesuai dengan pesan Quran surat Al-Imran 190-191 serta hadis terkait. Kemudian membaca Quran surat Al-Imran 190-191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Imran, juga Quran surat Al-Imran ayat 159 dengan lancar. Menyajikan sikap kritis dan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran surat Al-Imran 190-191. Oke, perhatikan anak-anak. Adapun tujuannya ya,
Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Imran 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian menganalisis Quran surat Al-Imran 191 dan hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Imran. Kemudian menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Imran. Nah, ini judulnya ya. Berpikir kritis. Sebelum kita membaca, mohon perhatikan dulu. Di sini ada pertanyaan, what is critical thinking? Apa itu berpikir kritis? Ya, berpikir kritis adalah kemampuan kita ya, kemampuan untuk berpikir jernih, rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Nah, kita bicara sebagai seorang muslim ya, di sini sebagai seorang yang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memahami makna terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif di dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas lebih fokus kepada Quran surat Al-Imran 191 ya. Kalian bisa lihat. Oke, sebelum kita mendalaminya, yuk kita pimpin bersama-sama. Oke, sama Bapak ya. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, anak-anakku. Nah, perhatikan di atas jika kita menerjemahkan secara perkata ya. Nah, di sini ada inna. Nah, inna artinya sesungguhnya. Kemudian fi dalam khalqis samawati penciptaan, as-samawati langit, wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, baik. Nah, itu jika kita mengartikan secara perkata ya. Lanjut. Nah, ini ya, perhatikan ya. Perhatikan Bapak coba ini nanti untuk ilmu tajwid. Inna di sini ada kalimat inna itu adalah guna nun. Fi
Mad asli khalqis. Khalqis. Asamsi. Asamsia. Asama. Wati. Wal ardi. Ya, waktila fil laili madlain wan nahari hari la'a mad alif ketemu dengan alif ketemu fathah mad asli ya til liulil albab. Kalau albab qalqalah kubro apa sugro? Sugro. Oke, baik, terima kasih anakku sekalian. Baik, kita lanjut ya. Silakan pahami asbabun nuzul yang ada pada Quran surat yang sudah kita baca tadi ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian perlu dipahami dari cerita ini, dari kasus ini beda. Kita adalah kebagiannya adalah Rasulullah Muhammad. Ada kejadian kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Yaitu yang dijabarkan oleh At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Nah, ini sebagaimana tadi yang sudah dibacakan. Nah, kita kebagiannya di sini. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah Muhammad dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar Bukit Sofa itu menjadi emas. Maka ketika permintaan itu diajukan kepada Rasulullah dari orang-orang yang belum beriman saat itu, maka turunlah Quran surat Al-Imran 190 dan 191 yang sudah kita baca tadi ya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Selanjutnya apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Nah, lihat kalimat di akhir, rabbana, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu yang ada ini tidak sia-sia. Subhanaka faqina ada maka apa? Faqina ada benar dan lindungilah kami dari azab neraka. Oke, lanjut. Nah, ini ya kesimpulannya. Jadi kita harus mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti apa? Binatang. Kemudian apa lagi? Matahari. Bulan. Jadi ayat itu yang kita baca tadi ini adalah perintah untuk memikirkan tentang langit dan bumi serta isi yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat kenapa buah bisa pahit, kenapa ada yang manis, kenapa batangnya kecil, buahnya gede, ada pohonnya gede tapi buahnya kecil. Dan macam-macam, nanti bisa kalian lihat ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini penjelasan daripada ayat yang kita baca. Kalimatnya la ayatil liulil tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nih, ciri-ciri ulil albab yang pertama adalah bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Kita itu sebagai siapa? Sebagai manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Kita lanjut. Yang kedua. Oke, coba baca. Apa yang kedua? Ciri daripada orang ulil albab? Selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Oke, bagus. Yang Sinta? Teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori ataupun data. Nah, tadi sebelumnya kita baca ya, ada umat Rasul itu minta kepada Nabi Isa, beda permintaannya ya. Beda-beda permintaannya. Kalau umat Nabi Musa mah ya, wahai Musa, berikan kami yang banyak makanannya katanya, ada yang ada kacangnya, adasnya, segala macam. Tapi kalau umat Rasulullah apa permintaan tadi? Bukit Sofa menjadi emas gitu ya. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang terakhir nggak macam-macam mintanya ya. Mintanya masuk surga, minta atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Allah. Lanjut ya. Kang Andika baca apa yang kelima? Istiqomah dalam melaksanakan sholat Lail. Nah, oke, lanjutnya. takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah di sana. Oke, lanjut ya. Silakan oleh kalian. Nanti akan kalian diskusikan ya tayangannya. Ini di sini ada bentuk bumi ya. Oke, itu di dalam Quran surat An-Najiat. Jadi bumi ini sebenarnya bulat apa lonjong gitu ya. Nah, itu tugas kalian nanti akan menggali. Kita lanjut ya. Perhatikan oleh kalian. Ya, cahaya refleksi atau cahayanya sendiri, cahaya bulan. Oke, lanjut. Sebelumnya banyak orang mengira bahwa bulan memiliki cahayanya sendiri. Tapi kini mengetahuinya bahwa cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, melainkan refleksi dari cahaya matahari. Nah, ya, udah jelas ya. Jadi orang banyak meneliti tuh cahaya bulan tuh gimana. Kayak model ini. Nih ada cahayanya apa nih tuh? Cahayanya gimana gitu kan ya? Kita kalau nggak punya ilmu nggak bisa ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini rotasi matahari. Nah, ini seperti gambar yang ini ya. Kalian bisa perhatikan ya sesuai dengan ayat. Ini matahari matahari dan bulan masing-masing dari keduanya beredar dalam garis edarnya. Jadi muter gitu ya. Kalian bisa lihat nanti di di YouTube ataupun di yang lain tentang keilmuan bagaimana perputaran itu tidak bentrok. Nah, itulah namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Simak dulu oleh kalian. Oke. Nah, zaman modern membuktikan bahwa matahari butuh waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Luar biasa ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Nah, ini perhatikan. Menurut hidrologi, siklus air, ya, perhatikan di sini. Ya, coba Kang siapa nih? Nah, ini aja. Kang Neng 5. Coba baca Neng 5 penjelasannya. 14 abad yang lalu, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebuah hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Tuh, perhatikan ya. Lihat bagaimana ini ilustrasi bagaimana tuh antara ada air tanah, sungai, tumbuhan gitu ya. Hujan dan salju terus tumbuhan, kemudian sungai, ada air tanah, kemudian garam, air laut, kemudian ada namanya evaporasi, terus awan, kemudian sinar matahari. Jadi semua saling bersinergi. Makanya tadi sesuai dengan ayatnya, gitu kan? Di sini dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira. Nah, ini berita gembira itu bukan hanya sebatas berita gembira begitu ya. Buat orang beriman adalah berita gembira, tapi buat orang kafir berita buruk. Sebab kan ada angin itu untuk menghancurkan orang orang kafir, ada juga angin itu untuk membuat orang beriman itu menjadi segar. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini menurut geologi ya. Nah, ini perhatikan saja oleh kalian, silakan. Gitu kan. Nah, ini langsung dijawab oleh Allah juga gitu kan. Nah, 14 abad yang lalu dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Sekarang banyak gunung-gunung gitu ya. Gunung tuh banyak gitu ya. Tapi sama manusia dirusak menjadi rata. Wajar kalau nanti banyak longsor. Ini Allah sebenarnya sudah memerintahkan untuk memperkuat semuanya. Oke, lanjut. Ya, ini menurut oceanologi ya. Tahu oceanologi? Ya, menurut ilmu air ya, yang mendalami tentang ada air. Nah, perhatikan oleh kalian. Ya. Perhatikan oleh kalian. Pernah ke laut? Ke pelabuhan Ratu? Ini pernah?
Okta pernah ke laut? Kenapa? Sering. Siapa yang sering ke laut? Nah, perhatikan di sini, gambar di sini ya. Gambar di sini ada sedikit kelihatan biru, ada hijau gitu ya. Itu kelihatan. Ya, itu adalah ada namanya yang asin, ada juga yang tawar. Kenapa yang asin dan tawar bisa menyatu? Dan juga Allah memberikan satu batasan. Oke ya, itu buat apa namanya? Kita renungi semua sesuai dengan ayat yang kita baca. Oke, kita lanjut. Ya, ini embriologi. Tahu embriologi? Tentang proses pertumbuhan manusia atau sel telur gitu. Perhatikan di sini. Ya. Silakan Kang Julfikar baca artinya. Arti ayat 14 abad yang lalu, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu ya. sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Lanjut. Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. oke, perhatikan gambarnya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi Bapak singgung ya. Nah, apa botani itu apa? Tumbuhan, macam-macam tumbuhan. Lihatnya Allah ciptakan semua jenis buah-buahan berpasang-pasangan. Lihat, perhatikan walaupun sedikit nih ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Rohani Islam, Islamik, cerdas, Allah. Oke, semangat ya. Lanjut. Oke, perhatikan. Coba baca. Siapa yang belum baca ini? Neng, Erlina Eka Dewi. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Ali ayat 22. Kita lanjut dulu ya. Ini gambarannya seperti itu. Anggap saja ini adalah angin yang membawa awan yang mengandung uap air. Ya, ini gambarannya seperti ini. Kita lanjut. Hujan yang turun disimpan dalam perut bumi lewat sumur dan mata air, dan ia bermanfaat untuk semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Oke, kita lanjut. Perhatikan. Nah, ini geologi. Dalam pandangan geologi. Bagaimana dalam pandangan geologi? Apa geologi? Binatang. Oh, kata Allah, apapun itu yang terjadi di muka bumi, semuanya itu adalah umat. Kalau umat itu berarti makhluk. Sama seperti kita. Cuma beda ibadahnya. Oke. Nah, ini lihat. Apa namanya, burung-burung. Ada burung apa ini? Penguin, ya, yang sering berkelompok-kelompok. Nah, ini burung apa ini yang sering? Walet. Nah, burung gajah atau apa lagi yang sering sama-sama di atas? Nah, ini seperti ini gambarannya ya. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut dulu ya, nanti kalian diskusikan. Nah, ini gambar tadi yang dibacakan tentang lebah. Ya. Nah, lebah itu memiliki obat bagi kita semua untuk macam-macam penyakit. Tinggal kita gali. Ya. Kenapa madu bisa menyembuhkan segala penyakit? Bagaimana caranya? Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Anak-anakku sekalian, dari tayangan tadi semua dari paparan pertama, kemudian kalian sudah mengamati gambar-gambar, kemudian membaca keterangan-keterangannya. Barangkali di antara kalian ada yang ingin ditanyakan. Silahkan diungkapkan. Oke, siapa dulu yang akan bertanya tentang materi yang telah Bapak sampaikan? Unjuk tangan dulu, siapa aja yang akan bertanya? Ya, Luki. Rima, Luki sama Kang Okta. Siapa dulu?
Ketua kelas dulu, mangga. Silakan berdiri. Bagaimana cara berpikir kritis, Pak? Bagaimana cara berpikir kritis? Oke, baik. Yang kedua, dari silakan, yang Mai. Isi kandungan dalam surat Al-Imran ayat 190 tentang berpikir kritis. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut ke Rima. Manfaat dari berpikir kritis. Manfaat dari berkritis. Oke. Lanjut. Yang terakhir. Pak, bagaimana cara berpikir kritis, reflektif dan independen? Bagaimana berpikir kritis, Dan independen. reflektif, dan independen. Baik, terima kasih anak-anakku semua yang telah menanyakan dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi di atas. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak silahkan kepada kalian untuk berkelompok. Dibuat 4 kelompok. Kalian berdiskusi ya untuk menjawab 4 pertanyaan tadi. Bapak persilahkan kepada kalian untuk mencari sumber informasinya. Baik wawancara kepada guru yang ada di sekitar sekolah kita, kepada guru PAI yang lain atau guru-guru yang lain. Atau kalian boleh mencarinya ke perpustakaan. Mungkin banyak buku-buku yang bisa kalian jadikan referensi. Oke, Bapak persilahkan kepada kalian untuk berdiskusi. Bapak kasih waktu selama 15 menit. Oke, yang sudah siap, acung tangan. Kelompok mana yang siap? Boleh kelompok 3, siapa aja yang akan mewakili? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Izin menjawab pertanyaannya. Manfaat berpikir positif. Manfaat berpikir positif yaitu 1. Meningkatkan kemungkinan umur panjang, 2. Memerangi depresi, 3. Memperkuat sistem imun tubuh, 4. Mengalahkan berbagai penyakit, 5. Mengatasi stres dengan lebih baik, 6. Membuat Anda lebih tangguh. Oke, bagus. Silakan lanjut. Silakan Agam. Dari kelompok 4, Berdiri silakan. berpikir positif Adalah meningkatkan fokus yang akhirnya dapat membantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan akan lebih termotivasi untuk melakukan tindakan dan meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Oke, lanjut silakan kelompok 1 silakan. Siapa yang mau pilih? Herlina atau siapa? Silakan, mau semuanya dijawab silakan. Buat yang menjawab pertanyaan yang isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 Oke, silakan. mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut sudah? Mohon izin jawab nomor 2, Pak. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara berpikir reflektif dan independen? Silakan. Jawabannya aktif, terus-menerus, gigih, dan mempertimbangkan dengan seksama. Oke. Dari jawaban-jawaban tadi, terima kasih Bapak ucapkan atas kalian mencari informasinya sehingga kalian bisa berdiskusi dengan baik, kalian bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai pertanyaan yang diajukan oleh kawan kita. Ya, anak-anak teman-teman kalian semuanya. Untuk itu mari kita coba simpulkan bersama-sama. Perhatikan semuanya, ya. Kesimpulan dari yang sudah tadi kalian sampaikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 dan 4, kita dapat mengambil kesimpulan, beberapa kesimpulan. Yang pertama apa kesimpulannya? Kesimpulan manfaat berkritis. Mengambil hikmah dari semua ciptaan
Allah. Tadi ada manis, ada pahit, ada hitam, ada asam, segala macam gitu ya. Tumbuh-tumbuhan, ada yang pendek, ada yang besar semua. Nah, ini. Kemudian yang kedua apa? Menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Menjadi arif dalam menghadapi lingkungan. Bagaimana lingkungan yang panas, kita harus kemana ya. Kita di Sukabumi mah termasuk daerah lingkungan yang sejuk ya. Kemudian selanjutnya apa? Mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Kayak tadi kenapa air laut ada yang asin, ada yang asin dan ada yang tawar. Masa manis ya. Kalau manis nanti kalian pengennya ke laut terus gitu ya. Baik, lanjut. Oke, baik. Dari kesimpulan tadi kita nanti bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bagaimana cara merefleksikan melaksanakan Quran surat Al-Imran 190 dan 191. Baik kita dalam keadaan berdiri, keadaan duduk ataupun keadaan dalam bagaimanapun untuk selalu mengingat kepada Allah. Nah, baik anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana coba pendapatnya Kang Ilman? Pembelajaran hari ini bagaimana? Silakan berdiri. Pendapatnya bagaimana untuk menjadi masukan ke depan? Ya, silakan dibuka. Nah, pakai maskernya. Ya, pakai dulu maskernya. Ya silakan pendapatnya bagaimana? Sangat menyenangkan, Pak. Terus apa alasannya menyenangkannya? Silakan ungkapkan. Baik. Selanjutnya, Teresta, mangga Teresta pendapatnya bagaimana pembelajaran kita kali ini? Pengajaran hari ini jelas, mudah dimengerti. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi yang berpikir kritis pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa merefleksikan, mengamalkan isi kandungan yang sudah kita bahas bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak bagikan untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Kita evaluasi terlebih dahulu. Oke, soalnya cuma 5 ya, soalnya ada 5. Bapak kasih waktu kalian cuma 5 menit. Satu soal, 1 menit. Oke, dikumpulkan sama ketua kelas. Langsung dikumpulkan kalau sudah. Yuk, dikumpulkan. Langsung kumpulkan semuanya. Yuk, sini. Baik. Oke, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bapak minta wakilnya untuk memimpin doa ini. Dari Bapak mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua, juga buat kalian dalam proses pembelajaran materi ini kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, ataupun yang lainnya dan dimanapun kita berada. Kita tutup dengan doa ya, silakan nanti diakhiri dengan hamdalah ya. Silakan Bapak persilakan kepada Kang Irgi sebagai wakil kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Doa kafaratul majelis. Silakan Kang Irgi. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, anak-anakku, sebelum Bapak tutup dengan salam, minggu berikutnya kita akan mempelajari materi lanjutan dari berpikir kritis, yaitu berdemokratis. Pembahasannya sama, ayatnya bersama, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.